kita pengen tahu aja nih siapa yang ada di balik Miss Gossip gitu. Terus kedua, kita merasa iba karena dari awal kan dia mintanya gantinya iPhone, tapi cuma diganti sama Android. Ya maksudnya ya kita pengen nyenengin lah gitu loh. Jarang-jarang kan. Kak, tapi kenal nggak sih dengan sosok si Miss Gossip ini? Enggak sih, kita kan nggak ini ya. Nggak kenal, kalau aku nggak kenal dan nggak pengen kenal sih kalau aku. Kalaupun dia sampai terjadi kita ada pertukaran barter HP, ya paling udah sebatas itu doang. Alasannya apa sih Kak barter Kak? Pengen aja, pengen tahu aja apa sih isinya di grupmu yang sebelumnya itu gitu. Karena aku tahu ada grup yang ada beberapa nama di dalamnya juga. Aku cuma pengen tahu aja briefnya itu apa. Apakah grup ini berhubungan dengan sidang Nikita Mirzani yang lebih lanjut? Pasti. Bukti-bukti juga berkaitan. Pasti. Kalau bukti saya tidak tahu, tapi yang jelas ini ada apa ya? Ada instruksi lah. Tapi Kak, kenapa maksudnya sampai sekarang dia kan tadi Kakak bilang dia pengen ganti iPhone. Sampai sekarang malah dia masih tetap utuh lah pakai Android. Menurut Kakak kenapa? Sekarang udah ada yang ngasih di iPhone. Oh siapa? Entah siapa namanya, pokoknya ada lah ya. Dia udah ada yang ngasih di iPhone, alhamdulillah. Berarti nggak perlu lagi iPhone dari Kak Yolo? Kalau misalnya dia masih perlu, ya itu kita mengajukan syarat. Syaratnya yang tadi. Tapi anehnya ketika dia merasa dia sudah punya apa yang kita minta, kenapa dia nggak langsung bilang ke kita? Bilang gimana tuh maksudnya? Entah dia bilang di forum apalah itu, di komal-komal siapa. Harusnya kan kita yang menawarkan dia punya apa yang kita minta, dia langsung direct ke saya dong harusnya. Ya. Ini Forum enggak. yang membuat pecah sebenarnya. Kalau menurut aku yang ngomong ya. Ya. Kak, tapi menurut saya dia itu kan tidak ada berhubungannya dengan sidang Nikita Mirzani. Betul. Saksi bukan, Betul. saksi ahli apalagi bukan. Betul. Tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba buat huru-hara di ruang sidang di komal-komal live itu. Itu menurut Kakak emang ada yang ngarahin? Wajar dong saya Ya. pengen tahu apa isi HP-nya dia. Ya. Saya cuma pengen tahu itu aja sih. Berarti barter dengan iPhone dari Android ke iPhone itu cuma pengen melihat bukti itu doang yang ada di grup. Mungkin orang-orangnya yang di grup itu siapa-siapa aja. Ada lah beberapa nama yang Salah satu saksi yang kemarin dihadirkan menjadi ada di grup itu juga. ada. Oke. Kak, mungkin banyak yang tanya, aku langsung masuk aja ya. Oke. Banyak yang tanya juga, Kakak dulu teman dekatnya Nikita Mirzani sampai sekarang. Iya. Tapi satu kali pun sidang dari awal sidang sampai sekarang yang menuju pledoi di minggu depan tidak pernah hadir. Apa alasannya? Pertama, saya itu sudah dilarang oleh beberapa pihak untuk terlibat lagi atau membahas lagi masalah terkait masalah ini. Dilarang ya. Terus kedua, saya hadir pun juga tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa membantu apa-apa. Terus ketiga, kalau misalnya nanti saya datang cuma bikin gaduh, cuma dijadikan momen sama beberapa pihak, buat apa? Coba kita hitung ya, kita berhitung dari awal sidang sampai sekarang udah berapa pertikaian yang terjadi di persidangan? Apa nggak diketawain sama orang seberang? Satu atap ya. Satu atap tapi berantem gitu loh Berantem. istilahnya, kan kasihan jadi nggak fokus. Kita lagi fokus nih di apa yang harusnya fokus di kasusnya Niki, terus jadi ada konflik baru. Jadi fokus. Kalau lihatnya fokus cari cuan. Pecah fokus jadinya. Kak, akhirnya dia dituntut oleh jaksa penuntut umum 11 tahun penjara, Mail 7 tahun dan dua-duanya sama didenda 2 miliar rupiah. Saya ingin membahas Nikita Mirzani dulu. Dia bisa dibilang itu sebagai sutradaranya lah, makanya dia dituntut oleh JPU 11 tahun dan Mail ini sebagai koordinator lapangannya lah gitu, makanya dia 7 tahun. Oke. Sepadan nggak Kak? Nggak. Karena kalau misalnya dibilang pemerasan 4M itu tuntutannya 11 tahun dan 7 tahun, harusnya yang kasus Timah kemarin 100 tahun dong. Ya kan? Awalnya itu cuma 6 tahun ya? Ya kan? 6 tahun. Nggak sepadan sih. Dan terlalu dipaksakan kalau menurut saya pribadi. Terlalu dipaksakan. Menurut abang gimana? Menurut aku nggak make sense sih, karena menurut aku itu endorse sih sebenarnya. Kasus ini sebenarnya dia endorse, bukan pemerasan. Menurut dari
kesaksian ahli ini adalah endorse. Emang endorse kalau kelihatannya sih endorse, dan itu kan disetujui ya masih ya yang pelapor. Itu aja. Sikap Nikita Mirzani selama persidangan dari awal sampai sekarang juga dinilai itu berkaitan dengan hasil tuntutan dari JPI, seperti emosi, terus juga sempat membentak JPI, juga sempat panas lah gitu. Akhirnya yang terakhir itu gongnya adalah yang dia mau dibawa paksa ke rutan dan dia teriak-teriak. Itu setuju nggak Kak dengan adanya statement dari beberapa pakar hukum seperti itu? Kalau dibilang setuju sih, saya juga sangat menyayangkan harus terjadi seperti itu gitu. Cuma kalau saya memposisikan diri saya jadi di dia gitu ya, saya mungkin bisa lebih gila daripada itu. Terpisah dari anak-anak, pasti tinggal anak-anak sakit. Siapa ibu mana yang nggak gila? Terus dituntut sedemikian lamanya, persidangan yang nggak selesai-selesai. Kasus yang terlalu dipaksakan, siapa yang nggak gila kalau bisa di posisi dia? Tapi Kak pernah ini nggak sih Kak ngejenguk ke Nikita ke rutan? Enggak. Sampai Mail juga begitu? No comment. Tapi apa sih Kak, ini kan pasti banyak bertanya-tanya nih, ngejenguk datang ke persidangan enggak, ngejenguk juga enggak, apakah masih berhubungan karena dilarang oleh beberapa pihak? Iya. Dan kalau menurut saya ngedukung tuh bukan apa ya? Lu nggak datang ke persidangan itu bukan berarti lu nggak ngedukung. Ya Mak Yolo punya cara sendiri lah ya. Ya, kita ngedukung dengan cara kita sendiri. Apa caranya Kak? Ada deh. Apakah caranya bisa mengurangi masa? Nggak bisa. Maksudnya inilah kita nggak bisa berbuat apa-apa atas kasus ini, tapi setidaknya sampai detik ini kita masih dukung Niki dan Mail dan tidak menambah masalah baru. Oke, Kak, kemarin juga ada berita Niki akan diperiksa oleh KPK. Iya dong Pak, periksa yang tuntas untuk kasus dugaan suap. Sini Mbak, sini ya Pak. Berarti itu bisa dibilang lebih ke endorse kayak kalau menurut Kak Yono sama Kak Yolo ini adalah endorse bukan pemerasan. Karena endorsement itu bukan cuma produk ya, setahu aku bukan cuma produk tapi bisa lebih ke speak macam-macam. Tapi itu ada rekaman suaranya gitu Kak, dibukakan gitu. Itu Rekaman suara siapa nih? Rekaman suara antara Mail dan Reza Gladys. Ya Reza Gladys kan menyetujui kok rekamannya. Kecuali kalau misalnya pemaksaan, nggak boleh, jangan gitu dong, saya merasa terancam baru. Ya, Tapi kalau ini dipaksakan dua-duanya kan menyetujui. Ya. Kalau dipaksain. Oke, mungkin Pihak talent dan endorsernya. Oke, terakhir mungkin apa yang pengen disampaikan untuk Nikita Mirzani, Mail dan ini penuntutnya Reza Gladys untuk orang-orang ini? Reza jangan banyak aksi, pertama. Kedua, banyak hal loh yang harusnya membutuhkan perhatianmu lebih, tapi kamu terfokus di kasus ini. Jadi keteteran kan. Terus untuk Mail dan Niki, apapun yang kalian pikirkan tentang saya tidak bisa memaksa pikiran kalian tentang saya. Tapi yang pasti saya masih mendukung kamu, mendukung kalian. Kalian sehat-sehat, sabar. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari orang jahat dah. Oke, berarti minggu depan mau datang? Besok Surabaya kan? Surabaya. Kita bukan berarti berantem ya, nggak ada berantem ya. Iya. Oke, siap.